Pemirsa, kembali lagi Breaking News bersama saya Isna Ratnaindrani, tentunya yang akan membawakan berita tentang vaksin HPV pada hari ini. Vaksin HPV merupakan vaksin wajib program imunisasi nasional. Vaksin ini memberikan perlindungan terhadap risiko virus penyebab kanker serviks. HPV sendiri merupakan faktor risiko utama penyebab kanker leher rahim atau serviks. Nah, untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh dokter cantik bernama Ayu Hutami Syarif yang sedang menempuh gelar PhD-nya di Austria bersama rekan saya Nur Kalimatul Misbah. Bagaimana keadaan perempuan Indonesia mengenai penyakit kanker serviks ini? Jadi sebenarnya kanker serviks kalau di Indonesia sendiri cukup memprihatinkan ya. Dan memang bukan hanya di Indonesia sih sebenarnya, rata-rata memang kanker serviks itu angka kejadiannya itu lebih tinggi di daerah atau di negara dunia ketiga ya, atau kita sebutnya negara berkembang atau developing country. Karena kan memang ya harus diakui sarana dan fasilitas sendiri masih belum memadai, cakupannya masih belum komprehensif kepada seluruh masyarakat gitu. Iya. Jadi ini saya bilangnya sarana dari segi sarana preventif, sarana promotif, dan sarana untuk kuratif sendiri itu masih kurang gitu. Jadi akhirnya dan memang angka cakupan jadi masih rendah sebenarnya. Dan memang secara total, secara kumulatif, karena angka kejadiannya banyak di negara berkembang, jadinya kan kontribusi negara berkembang tinggi nih terhadap angka kejadian secara total di dunia. Makanya sebenarnya cervical cancer itu jadi salah satu atau penyakit dengan ranking kedua gitu yang angka kejadiannya paling tinggi di dunia gitu. Dan itu cukup memprihatinkan karena memang kenapa? Karena cukup ini ya onset atau waktu muncul pertama kalinya itu memang cukup di usia yang masih produktif ya, usia 30-an, 40-an itu rata-rata penderita di usia-usia seperti itu gitu. Gratis di Indonesia dari Menteri Kesehatan itu, menurut Mbak bagaimana tanggapannya? Menurut saya sih bagus ya. Kalau saya pribadi sebagai wanita, saya pasti akan sangat mendukung program ini gitu, karena saya pun sendiri ketika setelah mengetahui ya, setelah belajar dan tahu tentang penyakit ini ya sangat antusias untuk mendapatkan vaksin ini. Bahkan dulu saya pernah nyari vaksin ini, cuman memang dulu waktu saya zaman-zaman kayaknya 2010-an itu masih agak jarang, vaksinnya masih langka dan hanya di center-center tertentu. Akhirnya waktu itu nggak jadi gitu. Tapi akhirnya sekarang sepertinya yang saya baca memang sekarang sudah jadi program yang diwajibkan oleh WHO. Jadi salah satu memang target mereka di 2030 adalah membantu untuk mengurangi angka kejadian dari kanker serviks ini. Salah satunya adalah dengan cara memperkuat bagian preventifnya gitu, yaitu pengadaan vaksin. Dan menurut saya ini langkah yang sangat bagus sebenarnya. Saya kalau dari pribadi vaksinasi HPV dimasukkan jadi vaksinasi dasar ya. Vaksinasi dasar itu langkah yang sangat bagus. Nah, tapi di sini masalahnya vaksin ini hanya diperuntukkan untuk anak usia 5-6 SD atau ya kurang lebih Pas 5 dan 6 SD ya. Ya, kurang dari 13 tahun gitu kan. Yep. Mbak bagaimana? Nah, itu yang sangat saya sayangkan sih sebenarnya, karena menurut saya ini loh, ini agak brutal sih sebenarnya omongan saya, karena menurut saya itu sepertinya pemerintah tuh mengambil decision makingnya itu literally dari WHO gitu loh, maksudnya tanpa mempertimbangkan kayak sisi perspektif dari kultur kita seperti apa gitu. Karena kan begini, WHO mencanangkan 9 sampai 15 tahun kalau saya nggak salah ingat, karena memang di usia-usia tersebut anak-anak secara umum ya di dunia, di Eropa atau di daerah Western itu kan mereka belum sexually aktif. Jadi di rentang itu adalah range yang bagus atau yang tepat untuk melakukan vaksinasi HPV. Tapi kita harus sadar juga di Indonesia kan tidak seperti itu gitu. Di Indonesia kita bahkan angka rata-rata kan perempuan secara aktif secara seksual itu kan di atas umur 20, bahkan ada yang 23 ke atas kan. Apalagi dengan berkembangnya sekarang teknologi segala macam, dan sekarang saya rasa sudah shifting ya, sudah bergeser. Jadi perempuan-perempuan lebih banyak yang misalnya usia 25 belum aktif secara seksual gitu, ada yang seperti itu juga gitu. Dan
menurut saya cut off-nya bukan dari umur, tapi cut off-nya apakah kamu sudah aktif secara seksual atau tidak gitu. Kalau belum, oke, vaksin bisa masuk. Tapi kalau sudah aktif, misalnya, lakukan prevensi secara sekunder, yaitu lakukan IVA atau pap smear secara rutin gitu. Karena kan ya gini, HPV itu infeksi yang kemungkinan besar semua perempuan akan mendapatkan infeksi ini. Tapi ada orang yang bisa, karena sistem imun kita kuat, akhirnya kita bisa mengeradikasi virusnya. Tapi begitu ada juga sistem imun yang lemah. Ketika sistem imun lemah, virus masuk, bisa sakit gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang sih sebenarnya bisa jadi HPV itu ada, cuman memang kan tergantung kondisi tubuh. Nah, salah satu kan faktor resiko masuknya HPV kan hubungan seksual, dan itu yang paling utama, paling dominan. Jadi menurut saya lebih cut off-nya harusnya di aktif secara seksual atau tidak gitu. Kalau sudah aktif, ya baiknya lakukan pemeriksaan rutin gitu, karena kan kita anggapnya kalau sudah aktif seksual kemungkinan sudah terpapar gitu kan. Jadi lebih ke rutin untuk melakukan pap smear, karena kita harus mendeteksi kalau misalnya ada kalau misalnya memang sudah ada lesi pre di situ. Gitu. Tapi kalau yang non seksual, walaupun misalnya dia 25 tahun tapi dia memang belum aktif secara seksual, saya rasa ya wajar-wajar saja gitu. Sangat dianjurkan lah. Kalau menurut saya ya harusnya boleh dong tetap dapat vaksin gitu. Sekarang harapannya termasuk saya juga ya pribadi, harus lebih aware, harus lebih melek sama yang namanya penyakit perempuan. Jadi harus tahu sebenarnya ini apa, seperti apa penyakitnya, dan kenapa harus dicegah, dan bagaimana mencegahnya itu harus melek di situ gitu. Dan bukan hanya wanita, tapi perempuan-perempuan remaja juga harusnya sudah melek, karena banyak remaja-remaja kita mungkin sudah melakukan hubungan intim sebelum beranjak dewasa ya. Nah, itu yang sangat-sangat disayangkan. Misalnya, saya tidak akan menjudge apapun, tapi sebaiknya edukasi tentang penyakit ini sudah ada sejak masih remaja gitu. Jadi wanita-wanita Indonesia jadi tahu dan harus seperti apa gitu. Dan itu sih pesan saya, know your body, tahu tentang tubuhmu, tahu tentang apa sih penyakit yang bisa muncul. Bukan hanya serviks ya, banyak penyakit yang khususnya penyakit khusus wanita. Tahu penyakitnya apa, dan harus tahu gimana mencegahnya, harus tahu cara menjaga terutama daerah kewanitaan kita. Itu sih sebenarnya.